Selamat pagi anak kami semua. Ibu harap anak kami semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa mengajari kami untuk saling mengampuni satu sama lain, dengan pengerantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak kami semua, kita lanjutkan materi kita, yaitu Yesus Sang Pengampun. Adapun tujuannya yang harus kita capai adalah menjelaskan atau menceritakan pengalaman dalam memaafkan. Lalu, apa saja tahap dalam pemberian maaf dan bagaimana ajaran Yesus dalam mengampuni, dan yang terakhir, bagaimana cara kita mewujudkan sikap mengampuni seturut teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhan. Namun, tidak semua orang bila melakukan kesalahan berani meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau memohon pengampunan kepadanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Seseorang yang bernama Lewis B. Smedis di dalam bukunya berjudul Mengampuni dan Melupakan atau Forgive and Forget. Ada 4 tahap pemberian maaf, yaitu 1. Tahap pertama yaitu sakit hati. Ketika seseorang secara curang menyebabkan kita sakit hati begitu mendalam sehingga kita tidak dapat melupakannya, maka dalam tahap ini kita terdorong ke tahap pertama yaitu krisis pemberian maaf. Dan yang kedua, tahap membenci. Kita tidak dapat membiarkan ingatan tentang seberapa besar rasa sakit hati, dan kita tidak dapat mengharapkan dia baik-baik saja. Kadang kita menginginkan orang yang menyakiti itu juga menderita. Yang ketiga, tahap menyembuhkan. Pada tahap ini, kita diberi sebuah mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati dengan pandangan baru. Kita disembuhkan dan menolak kembali aliran rasa sakit dan bebas kembali. Dan yang terakhir yaitu tahap berjalan bersama. Pada tahap ini, kita mengundang orang yang pernah menyakiti dan mengajak kembali dalam kehidupan kita, serta menikmati hubungan yang dipulihkan kembali. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan, atau juga orang sulit meminta maaf atas kesalahannya, yaitu pertama, keinginan untuk mempertahankan harga diri. Kedua, gengsi. Ketiga, sikap egois. Dan keempat, mau menang sendiri. Adapun ketidakmampuan memaafkan untuk mengampuni dan mengakibatkan yaitu
menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan sendiri. Kedua, orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Dan yang ketiga, tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan, baik bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Dengan mau mengampuni atau meminta maaf, hal itu dapat menjadikan hati kita semakin tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan Tuhan akan tetap terjalin harmonis dan menyenangkan. Kita lihat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, Yesus menunjukkan teladan tentang memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah. Ia memberikan pengajaran pada para muridnya tentang pengampunan. Dan Yesus juga mengajarkan kepada muridnya bahwa dalam mengampuni hendaknya tidak terbatas atau mengampuni tanpa batas. Yesus adalah pribadi yang selalu hadir dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Yesus mengasihi orang lain tanpa membedakan, dan kasih-Nya juga tertuju kepada siapapun, termasuk kaum pendosa. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, Yesus telah mengajarkan kepada orang-orang di zamannya bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan untuk itu, setiap orang diharapkan tidak cepat-cepat melakukan penghakiman kepada sesamanya. Lalu, sikap yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pewartaan Yesus tidak hanya dalam kata-kata, tetapi terlebih dalam keteladanan hidupnya. Inilah yang hendak kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan mengasihi orang lain tanpa batas, berusaha memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, serta berusaha secepatnya memohon maaf jika kita sendiri melakukan kesalahan sendiri. Ketiga, saling memaafkan. Keempat, saling berdiskusi. Kelima, suka bersabar. Itulah dia sikap yang patut kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap yang dapat kita lakukan dalam pewartaan Yesus ini yaitu dengan mengasihi orang lain tanpa batas, berusaha memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, berusaha secepatnya memohon maaf jika kita sendiri melakukan kesalahan itu, saling memaafkan, saling berdiskusi, dan suka bersabar. Pewartaan Yesus yang tidak hanya dalam kata-kata, tetapi terlebih dalam keteladanan hidupnya. Inilah yang hendak kita teladani. Dengan mengasihi orang lain tanpa batas dan berusaha memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, serta berusaha secepatnya memohon maaf jika kita sendiri melakukan kesalahan sendiri. Oleh karena itu, anak kami semua, mari kita saling mengampuni satu sama lain. Sekian dan terima kasih.